diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, yang doa itu dibaca setiap selesai sholat subuh dan ketika zikir pagi. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Seakan-akan Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk memulai aktivitas, maka memulai aktivitas itu diawali dengan menuntut ilmu. Makanya doa ini dibaca selesai sholat subuh dan ketika zikir pagi. Ini menunjukkan bukti kepada kita juga pentingnya kita menuntut ilmu. Karena ilmu itu lebih utama daripada rizki, daripada harta. Makanya kita tidak akan pernah menemukan doa di dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi zidni malan. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku harta. Tidak ada. Yang ada adalah sebagaimana Allah sebutkan di surat Thaha, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih berharga, ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu warisannya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya, warisan dari nabi. Sedangkan harta adalah warisan orang-orang kaya. Nabi lebih utama, Rasul lebih utama ketimbang orang-orang kaya. Orang yang berilmu dan dia ajarkan ilmunya tidak akan pernah habis. Tetapi orang yang berharta, yang ia gunakan harta itu, ia keluarkan harta itu, maka harta itu akan habis. Orang yang berilmu, hisabnya cuma satu. An ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, dia gunakan untuk apa. Tetapi orang diberikan limpahan harta, hisabnya ribet. Hisabnya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dia peroleh harta itu dari mana dan dia belanjakan kemana harta itu. Dari mananya dan kemananya ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya tentunya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita terus diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Inilah nikmat yang wajib kita syukuri. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barakah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab atau buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Buku yang beliau tulis yang kita bahas secara rutin setiap Selasa pekan keempat di Majelis Taklim Baiti Jannati adalah buku yang berjudul Membela Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan saya, pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan pembelaan hadis yang ke-20, betul ya? Yeah. Tentang mizan, betul ya? Yes. Mizan, neraca, timbangan di akhirat. Baik. Hari ini kita akan masuk bab baru.
pembelaan hadis yang ke-21. Diberi judul oleh beliau, hafizahullah ta'ala, dengan judul Ketika Maut Disembelih. Ketika maut disembelih. Ketika kematian disembelih. Baik. Bagi Bapak Ibu yang punya bukunya, itu ada di halaman 367. Yang punya bukunya. Baik. Bagaimana redaksi hadis yang menjelaskan tentang ketika maut disembelih? Mari kita dengarkan bersama. Ya, bagi Bapak Ibu yang bawa bukunya halaman 367. Ya, 367. Hadis yang akan kita bacakan ini diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Banyak. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 4730 dalam Sahih Bukhari. Hadis yang akan kita dengarkan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Sahih Muslim nomornya 2849. Jadi Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan. Cukup dua ini saja sudah mewakili. Karena Bapak Ibu harus tahu, sebaik-baik kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran adalah kitab hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu kitab terbaik setelah Al-Quran. Ya. Dan ternyata setelah dicek, bukan hanya Bukhari Muslim. Ternyata Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis ini. Nomor hadis 3156. Imam Tirmidzi di nomor 3156. Nanti hadisnya kami bacakan saja. Baik. Ternyata juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor asli ya, nomor asli yang kami sebutkan tadi semua itu nomor asli. Di nomor 4327. 4327. Terakhir penutup. Hadis yang akan kita bacakan, kita dengarkan bersama ini juga kita dapatkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Di juz jilid yang ke-6, Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang ke-3771. 3771. Baik. Kami bacakan hadisnya. Kita simak baik-baik Bapak Ibu sekalian. Baik. Hadis yang diberi judul Ketika Maut Disembelih. Kita dengarkan. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saya langsung artikan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita dengarkan isi hadisnya. Apa sabda Nabi? Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Artinya, kematian didatangkan pada bentuk kambing berkulit hitam putih. Jadi nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kematian didatangkan pada bentuk kambing berkulit hitam putih. Kita lanjutkan. Fayunadi bihi munadin ya ahlal jannah. Lalu akan ada penyeru yang memanggil. Apa kata penyeru ini? Wahai penghuni surga, wahai penduduk surga. Berarti kalau begitu ini kejadiannya mereka sudah masuk surga, yang lain masuk neraka, Ustadz. Iya, ini kejadiannya. Makanya disebut ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Ya. Fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadha?
Mereka penghuni surga menengok dan melihat. Ternyata penyeru itu berkata, apa kata penyeru ini? Apakah kalian mengenal ini? Maksudnya kematian tadi, yang didatangkan dalam bentuk kambing berkulit hitam putih. Jadi penyeru ini berkata kepada penghuni surga, apakah kalian mengenal ini? Maka fayaqulun, penghuni surga berkata, "Na'am. Hadza al-maut wa kulluhum qad ra'ahu." Mereka penghuni surga menjawab, "Ya, ini adalah kematian. Mereka semua telah melihatnya." Baik, semua penghuni surga melihat kematian itu yang dirupakan dalam bentuk kambing berkulit hitam putih. Baik, kita lanjutkan. Summa yunadi munadin. Lalu penyeru memanggil lagi. Nah, tadi kan yang dipanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Sekarang dipanggil, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Apa yang terjadi? Fayashra'ibuna wa yanzuruna. Mereka seluruh penghuni neraka menengok dan melihat. Lalu penyeru itu mengatakan, fayaqul, penyeru itu berkata, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini? Maksudnya ini di sini adalah kematian yang diserupakan dalam bentuk kambing berkulit hitam putih. Baik. Lalu apa yang terjadi? Fayaqulun, penghuni neraka berkata. Apa kata mereka? Naam. Hadza al-maut wa kulluhum qad ra'ahu. Ya, ini adalah kematian, kata penghuni neraka. Mereka semua telah melihatnya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya. Nah, ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayudbahu bainal jannati wan nari summa yaqul, lalu disembelih di antara surga dan neraka kambing yang berkulit hitam putih tadi, yaitu kematian yang diserupakan kambing berkulit hitam putih tadi, disembelih antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka. Baik. Terus summa yaqul, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Artinya, wahai penghuni surga, kekekalan, tiada kematian setelahnya. Dan wahai penghuni neraka, kekekalan dan tiada kematian setelahnya. Berarti maksudnya, penghuni surga tidak akan mati, penghuni neraka tidak akan mati. Terus, summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam Al-Quran. Suratnya surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya 39. Nabi membacakan ayat ini. Allah berfirman. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan perkara sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saat Nabi membacakan Maryam ayat 39 ini, wa asyara biyadihi ila dunya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke dunia. Jadi Nabi mengisyaratkan jari telunjuk tangannya itu ditunjukkan ke dunia yang beliau pijak, yaitu dunia. Jadi manusia banyak yang melalaikan perkara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih. Tetapi hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian orang.
Mungkin Bapak Ibu pengen tahu siapa orangnya yang mempermasalahkan orang ini. Di antaranya adalah nama yang cukup kita kenal, mungkin kita sering mendengar namanya, yaitu seorang ulama yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan, hadis ini tidak masuk akal. Hadis ini bertentangan dengan logika. Bagaimana mungkin kematian mengalami mati? Ya, lawang ini kan mati disembelih, kematian disembelih. Kambing itu adalah bentuk daripada kematian. Kematian diserupakan oleh Allah dalam bentuk kambing berkulit hitam putih. Lalu disembelih. Mana mungkin kematian disembelih? Ya, seperti itu. Ya, jadi mereka menolak, dia menolak hadis ini. Padahal hadis ini riwayat siapa tadi? Bukhari, Muslim. Karena dia beranggapan hadis ini bertentangan dengan akal. Hadis ini bertabrakan dengan rasio. Baik. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Sahih. Ini mulai ini ya, mulai. Agak miring-miring ini. Hadis ini sahih, enggak dhaif, enggak. Cuman yang disebut dengan kematian, yang diserupakan dengan seekor kambing berkulit hitam putih, itu malaikat maut. Makanya ketika penghuni surga, penghuni neraka, itu dipanggil, wahai penghuni surga, apakah kalian mengenal ini? Wahai penghuni neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka kan jawab, ya kami mengenalnya, kami mengetahuinya. Karena mereka ketika wafat kan dicabut nyawanya oleh malakul maut. Mereka tahu yang mencabut malakul maut. Jadi maknanya hadis ini bukan kematian disembelih, tapi yang disembelih itu malaikat maut. Nah, ya. Yang disembelih itu malaikat pencabut nyawa. Baik. Lah terus yang benar bagaimana? Makanya munculnya, terbitlah buku ini sangat bagus yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagai jawabannya adalah ada 7 hal yang harus kita ketahui. Atau 7 pelajaran sebagai bantahannya. 7 hal. Dari hadis tadi, kita angkat 7 hal. Baik. Apa itu? Yang pertama. 7 hal dari hadis yang kita dengarkan tadi. Yang pertama. Hadis yang baru saja kita dengarkan, wajib kita imani. Wajib kita imani. Tidak boleh kita dustakan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara perkara-perkara gaib kecuali semua itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ini kan perkara gaib, surga neraka. Maka tidak mungkin Nabi itu berdusta, berbicara perkara gaib, kecuali yang Nabi sampaikan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka sikap kita orang yang beriman, tasdiquhu fima akhbara. Wajib membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Sami'na wa ata'na, kita imani. Tidak kita tolak. Apalagi jelas riwayat Bukhari Muslim. Tidak boleh kita dustakan. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim ini sangat selektif dalam meriwayatkan hadis. Mana dalil pendukungnya? Wajib kita imani. Dalilnya. Bisa kita lihat dalilnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, surat yang ke-6. Surat yang ke-6 Al-An'am. Kita dengarkan ayat 50. Surat ini sering kita bacakan ya, sering kita ulang-ulang karena perkara gaib yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan Al-An'am ayat 50. Allah berfirman, Qul la
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Ya, silakan. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Poinnya, Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan itu harus digarisbawahi. Dan aku tidak pula mengetahui yang gaib. Lanjut. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Baik, intinya silakan. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, itu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Berarti ucapan Nabi itu bagian dari wahyu. Sami'na wa ata'na, jangan ditolak. Terus lanjut. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Terus. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Baik. Apakah kalian tidak memikirkannya? Ini dalil pertama. Wajibnya kita mengimani semua berita yang Nabi sampaikan, terutama perkara-perkara gaib. Surga neraka adalah perkara gaib. Apalagi ini masalah keimanan. Karena ini bagian dari rukun iman yang nomor 5, iman kepada hari kiamat. Ya, baik. Sehingga orang yang menolak ini berarti rukun imannya dipertanyakan. Baik. Terus kita lihat dalil yang lain, tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka surat nomor 59, Al-Hasr. Surat nomor 59, Al-Hasr, ya, 59 itu Al-Hasr ya. Ayatnya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Itu ayatnya ada di bagian tengah agak ke akhir. Tengah hampir akhir. Ya, saya bacakan saja nukilan ayat. Al-Hasr ayat 7. Tengah-tengah agak ke akhir. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Silakan, langsung artinya boleh. Apa yang diberikan Rasul kepadamu? Silakan. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Ulang lagi Pak Agus. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, terima. Jangan ditolak. Termasuk hadis ini. Apa yang Nabi sampaikan, terima. Jangan ditolak. Lanjut. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Apa yang Nabi larang, maka tinggalkan. Simple. Ya. Oleh karena itu, ini wajib kita imani. Saya tambahkan satu lagi dalil. Dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan di dalam Al-Quran. Sebentar ya. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu suratnya adalah. Suratnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat nomor 48 kalau tidak salah. Surat 48. Kalau tidak salah berarti benar. Sebentar. Ya, untuk memastikan. Suratnya 48. Surat Al-Fat ya, 48 itu ya. Surat Al-Fat, surat nomor 48. Ayatnya, sebentar, ini saya ada. Sebentar ya. Ini melanggar batas-batas Allah.
Ya, kita lewati dulu. Surat 69 dulu. Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Surat 69 ayat 44 sampai dengan 46. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkata ya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah. Nabi saja mendapatkan ancaman, apalagi kita yang bukan nabi dan bukan rasul. Baik. Surat nomor 69 Al-Haqqah ayat 44 dan sampai 46. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Sudah ketemu ya suratnya ya? Baik. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. 44. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 47. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Ya, saya tambahkan 1 sampai 47. Silakan, 44. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Andai kata Muhammad itu beropini, mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, berarti berdusta atas nama Allah, maka apa ancamannya? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Lalu setelah tangan kanan Nabi dipegang oleh Allah, apa yang akan Allah lakukan kepada Nabi? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong pembuluh jantungnya, urat tali jantungnya. Nabi saja diancam kalau beropini, apalagi kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Maka nggak boleh Ustadz beropini, nggak boleh. Ketika dia ditanya oleh jamaahnya, dia harus mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dia tidak boleh mengatakan menurut saya, opini berarti menurut saya. Maka Nabi saja diancam. Terus kemudian ditutup ayat itu, silakan. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Nah, seperti itu ya. Berarti apa yang Nabi sampaikan betul-betul itu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Nabi itu berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu lagi ini dalil ya. Ada satu lagi dalil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita lewati saja ya. Karena tidak hadir dalam ingatan saya, berarti lupa maksudnya. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Kan ada 7 pelajaran. Yang nomor 2. Jangan meragukan kemampuan Allah. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah. Allah itu maha mampu. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ukur kemampuan Allah itu dengan kemampuan makhluk. Jangan. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengukur masalah akhirat dengan masalah dunia. Ini kan yang Nabi beritakan, ini kan sesuatu yang terjadi nanti di akhirat. Kematian disembelih. Ini Allah yang maha mampu melakukan itu. Manusia tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, akal manusia ini terbatas. Kita ini diberi oleh Allah akal ini cekak, pendek. Maka tidak boleh sesuatu yang gaib ya kita cerna dengan pendekatannya dengan pendekatan akal. Nggak boleh. Pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Jadi jangan meragukan kemampuan Allah. Termasuk pembicaraan kita bulan yang lalu. Masalah mizan, masalah syafaat, masalah telaga Al-Kautsar yang sudah kita bahas. Ini semua kemampuannya Allah Azza wa Jalla.
Apalagi kemarin banyak di antara kaum muslimin yang memperingati Isra Mi'raj. Nah, seperti itu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik setelah Nabi, yaitu para sahabat, mereka yang paling mencintai Nabi, tidak pernah merayakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini juga merupakan mukjizat di luar akal. Maka pendekatannya adalah dengan pendekatan iman. Melakukan perjalanan pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, nembus ke Sidratil Muntaha, malam itu berangkat, malam itu sampai di Mekah. Maka ini pendekatannya harus pakai iman. Ya. Nggak boleh dengan pendekatan akal, logika. Ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, silakan dibuka Pak Agus surat nomor 17 Al-Isra ayat 85. Surat nomor 17 Al-Isra ayat 85. Kita dengarkan Al-Isra ayat 85. Allah taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Silakan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Terus. Katakanlah, Ya. roh itu termasuk urusan rohku. Terus. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, tidaklah kalian itu diberikan ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Saya mau tanya, roh ini perkara gaib atau tidak? Ya. Gaib. Yang tahu hanya Allah, tapi banyak manusia berlebihan terkait masalah roh. Ada yang punya pemahaman roh itu, ada yang istilahnya roh pamitan. Ya. Katanya 40 hari setelah orang itu wafat, maka roh itu akan pamitan pulang ke rumahnya. Ya, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang menyiapkan makanan kesukaan si mayit semasa hidupnya karena dia mau pamitan. Itu sampai melean ditunggu sampai pagi 40 hari setelah wafat. Apabila mereka mendengar sesuatu geledak misalnya, ya, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, padahal suara gelodak ini kucing dengan tikus. Ya. Ada juga yang sampai berlebihan masalah roh. Rohnya roh hadir dalam majelis taklim. Rohnya Nabi hadir dalam majelis ilmu. Ya, ada nggak yang seperti ini? Mulai sehnya atau mulai ulamanya, mulai kiainya, tokohnya, yaitu matanya bermain. Ya, sambil mendelik begitu ya, karena dia mengatakan Rasul hadir dalam majelis kita. Sampai ada lagi yaitu ruh penampakan arwah, ada lagi ruh gentayangan, ada lagi menjemput ruh. Nanti bakal rame bulan depan, ya bakal rame. Rame-rame orang ziarah kubur, nyekar, mau Ramadan. Nah, nanti mau Idul Fitri, nyekar lagi, ziarah kubur. Anda bisa tanya, kenapa sebelum Ramadan mereka nyekar? Mereka punya pemahaman, mereka yang sudah wafat ini, ruhnya pulang ke rumah, makanya dijemput. Ketika Idul Fitri, hari raya, mereka ziarah kubur lagi, nyekar. Apa jawaban mereka? Ngantarkan ruh. Jadi ada istilah antar jemput ruh. Ya, PP. Ya, PP. Lah, pulang pergi. Ya. Jadi ini menunjukkan bukti kepada kita mereka berlebihan. Maka yang seperti ini nggak boleh. Ini perkara gaib. Ya, kita tidak boleh berbicara perkara gaib, ya, kecuali apa yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka orang beriman itu, kalau ditunjukkan mukjizat, ditunjukkan hal-hal seperti ini, perkara gaib, itu mestinya imannya bertambah, mestinya. Mana dalilnya? Ayo coba dibuka Al-Quran, saya kasih dalil tambahan.
Coba dibuka Al-Quran, suratnya adalah surat yang dibuka di dalam Al-Quran itu, Allah Ta'ala berfirman, suratnya surat yang ke-9 At-Taubah, ayatnya 124. Surat nomor 9 At-Taubah, ayat 124. Surat 9 At-Taubah ayat 124. Mestinya kita sesuai dengan ayat ini. Kita dengarkan. Ciri orang beriman kalau dibacakan Al-Quran, dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, maka imannya semakin bertambah. Allah berfirman, At-Taubah 124. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Silakan. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, Apa kata orang munafik ketika diturunkan tanda-tanda kekuasaan Allah? Surat dalam Al-Quran. Silakan. siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun kalau orang beriman, Adapun orang-orang yang beriman, nah mudah-mudahan kita masuk dalam ayat ini. Silakan. maka surat ini menambah imannya, Dan, sedang mereka merasa gembira. nah seperti itu mestinya. Termasuk ketika kita membaca hadis-hadis tentang telaga Al-Kautsar, tentang syafaat, tentang kematian disembelih, tentang bidadari, tentang surga dan neraka, dan seterusnya. Maka menambah iman kita. Kalau orang kafir tidak. Orang kafir tidak. Orang kafir itu semua dicocokkan dengan akalnya. Makanya orang kafir di zaman Nabi SAW mereka tidak beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj. Termasuk meragukan yang seperti ini. Ya, itu. Jadi kalau mereka mengatakan hadis ini nggak logis, ya bertabrakan dengan logika, masa mati disembelih? Lawang mati kok bisa disembelih? Oh, bayangkan. Maka hati-hati, yang seperti ini adalah perbuatannya orang-orang kafir. Ayo kita dengarkan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang kafir itu kalau ditunjukkan bukti kekuasaan Allah, apa kata mereka? Coba dibuka surat nomor 15. Surat nomor 15 Al-Hijr ayatnya 14 dan 15. Suratnya surat nomor 15 Al-Hijr ayatnya 14 dan 15. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini. Allah berfirman, ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. silakan. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, Andai kata pintu-pintu langit itu dibuka, lanjut. lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, Mereka orang-orang kafir diberikan kesempatan untuk naik ke pintu-pintu langit itu. Apa kata mereka orang kafir? tentulah mereka berkata, Inilah perkataannya orang kafir, silakan. sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Oh, kurang ajar. Terus kemudian, Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. kayaknya disihir kita ini. Itu orang kafir. Karena semua pakai logika. Ya, maka kita tidak boleh berbicara perkara gaib, pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Baik, kembali ke materi kita nomor 3 sekarang. Pelajaran yang ketiga. Jangan tanya apa yang Allah perbuat. Jangan, nggak usah tanya. Ini doktrin ini. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Ya. Seperti ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, dunia ini diciptakan untuk siapa, Ustadz? Ya untuk manusia. Kalau memang dunia ini diciptakan untuk manusia, terus kenapa dunia ini dihancurkan oleh Allah? Diciptakan untuk dihancurkan. Iya. Terus kenapa?
Gitu ya, tanya-tanya seperti ini. Baik, biasanya orang-orang jil kayak begini nih ya, orang-orang jaringan iblis laknat ya, bukan jaringan Islam liberal, bukan ya. Baik, maka jawab aja. Gini aja deh, gini aja. Anda kan pakai logika. Kita jawab pakai logika. Kalau misalnya antum punya rumah, Anda punya rumah, Anda tempati rumah itu bertahun-tahun, ya. Ternyata ada bocor ini, gentengnya ini, terus ke dindingnya. Ternyata Anda sudah mulai nggak suka, lalu kemudian Anda robohkan rumah itu, Anda bangun lagi. Kira-kira menurut Anda sah, boleh atau tidak menurut Anda? Ya boleh, wong itu rumah-rumah aku sendiri. Selesai. Jawabannya clear. Ini dunia miliknya Allah. Allah mau menghancurkan haknya Allah. Ojo takon apa yang Allah perbuat. Ya, itu aja. Yang punya dunia Allah, Allah menciptakan dunia, selesai. Sebagaimana kita punya rumah, kita ratakan, dibangun lagi, nanti berapa tahun, sekian puluh tahun, bosan, diratakan lagi. Ya kita. Ya, baik. Jadi mereka kan tanyanya pakai logika. Kita jawab dengan seperti itu, biar mereka tahu. Baik, mana dalilnya? Ada enggak dalil dalam Al-Quran? Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Ada. Ini dalil pamungkas, Bapak Ibu. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 23. Surat nomor 21 Al-Anbiya, ayat 23. Kita dengarkan. Ini pamungkas, ini jawaban untuk mereka yang suka mengandalkan logika. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Ulang lagi, dia di sini Allah. Dia Allah tidak ditanya. Silakan Pak Agus. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Betul, tetapi. Dan merekalah yang akan ditanya. Jelas ini pamungkas. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Justru kalian yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Nah, itu ya. Justru mestinya Bapak Ibu ya, mestinya mereka ini mestinya kalau suka mengandalkan logika, mestinya loh, mereka itu bertanya, yang ditanya itu adalah yang sekarang ini lagi seliweran di beberapa media sosial, yaitu tentang ada seorang ulama ya yang punya murid ya, ternyata muridnya meninggal dunia ya. Terus kemudian apa kata si ulama ini? Dia menjenguk muridnya, lalu nulis di sebuah kertas. Ya, ada tulisan. Lalu kertas itu ditaruh di bawahnya mayit. Ya, bawah kepalanya mayit. Terus si ulama ini berkata, namanya Maman ini, soalnya yang mati ini. Man, nanti kalau kamu ditanya malaikat mungkar nakir, jangan dijawab, Man. Kayak noai kertas iki. Iya. Ada ndak ini? Ada. Itu takon tanya yang kayak gini nih, nggak masuk akal yang kayak gini nih. Iya, mestinya. Terus ada lagi, malaikat pencabut amal diliburkan oleh Allah semenjak lahirnya ulama. Saya nggak sebut nama lo ya. Saya nggak sebut nama. Ya, ini seliweran di IG, di beberapa media sosial. Ya, itu ya. Itu ya. Makanya dalam hal ini perlu dipertanyakan di mana dalilnya malaikat pencatat amal keburukan diliburkan. Bayangkan. Tanggal merah, Sat. Tanggal merah. Dino kecepit. Ya. Terus kemudian ketika si mayit akan diadab, ditanya marrobuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, ulama ini datang antara malaikat adab dengan si mayit ini. Lalu si ulama ini berkata, hada min ashabina. Ini adalah temanku, gak usah. Ya. Katanya malaikat, marhaban. Allah ya karim. Selamat datang. Allah ya karim. Coba, yang kayak gini nih, tanya. Ya, di mana dalilnya ini? Ya, bisa nyetop malaikat azab. Ya, bahkan bisa memadamkan api neraka. Ada enggak yang kayak gini? Ada. Nah, ada.
Apa perlu tak putarkan videonya? Hah? Nggak usah ya? Nggak usah. Ya. Terus seorang ulama yang berkata dalam mimpinya dia melihat ada rombongan pertama lewat, set. Rombongan kedua lewat, set. Rombongan ketiga pas lewat dipegang. Siapa kalian ini? Kalian ini buru-buru lewat ini cepet-cepet mau kemana? Ya. Terus dijawab sama rombongan ketiga, saya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan rombongan yang kedua itu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang pertama tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana? Mau belajar ilmu nahwu sama seorang titik. Saya nggak sebut nama. Kok iso Nabi belajar nahwu ini loh iso? Ini yang kayak gini harus dipertanyakan. Ya, yang kayak gini. Jangan jelas-jelas hadisnya sahih dipertanyakan. Ya. Ini pembodohan umat. Ya, seperti itu. Bahkan ada lagi, nanti di neraka itu tetap akan ada maulid Nabi. Kenapa? Karena Abu Lahab paman Nabi itu setiap hari Senin itu dapat kucuran air, yaitu dari surga. Makanya nanti setiap Senin di neraka ada acara maulid. Ini ribuan jamaah loh yang hadir ini. Ini pembodohan umat. Ini yang perlu ditanyakan. Ya, jangan yang jelas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini dipertanyakan tidak cocok dengan akal. Giliran begini, ya baik. Jadi saya kalau ngomong kayak gini gemes. Ya, gemes saya. Iya, seperti itu. Loh, sempat saya langsung ditelepon. Ya, Ustadz, Afwan, Ustadz ini Arab atau no? Saya bukan Arab. Ayah saya India. Oh, pantesan antum kalau ngolok-ngolok habaib, ngolok-ngolok kok begitu antum jangan salah. Ana punya umi syarifah. Kaget dia. Loh, umi antum ini syarifah. Iya. Syarifah, tapi syarifah wis tobat. Itu umi saya. Betul ini Bapak Ibu sekalian. Ayah saya memang keturunan India, ibu kandung saya, ini golongan mereka. Tapi sudah kenal sunnah, sudah. Ada nggak ustadz kita yang dari kalangan ada? Siapa itu? Ustadz siapa? Belakangnya Al-Muhdar, siapa? Salim. Ustadz Salim Al-Muhdar. Masya Allah ustadz kita. Dai salaf. Ya, seperti itu. Ahlus sunnati wal jamaah. Ya, oleh karena itu maka nggak benar yang kayak begini, nggak benar, ya seperti itu. Bahkan ada istilah kalau wanita syarifah, wanita dari kalangan mereka itu dikawin bukan yang non Alawi gitu ya, seperti itu. Maka itu tetap seumur hidupnya dia itu sama seperti apa itu ya? Melakukan zina atau apa atau gimana gitu ya. Itu baru bisa dikembalikan kalau dia bisa mengembalikan keperawanannya. Oh, sampai kayak begitu. Ya. Ini ya sampai kayak begitu. Makanya dalam hal ini yang perlu dipertanyakan. Ya, jangan yang sudah jelas Bukhari Muslim ini dipertanyakan. Ya. Sekarang yang nomor 4, pelajaran nomor 4. Yang dimaksud kekal pada hadis di atas adalah yang dimaksud kekal, penghuni surga kekal, penghuni neraka kekal, mereka tidak mati. Ya, ini maknanya ada dua, kata para alim ulama. Maknanya dua. Saya ulang ya, yang nomor 4, yang dimaksud kekal, ya kan tadi saya ulang dikit ya, mundur dikit. Saya bacakan penggalannya saja, tidak semua hadisnya tadi. Kan tadi dikatakan bahwasannya dikatakan, nah ini, ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kekekalan tiada kematian.
setelahnya. Dan wahai penghuni neraka, kekekalan dan tiada kematian setelahnya. Oh, yang dimaksud kekal ini maknanya dua. Apa maknanya? Satu, yang A gitu aja, supaya nggak bingung. Ya, yang A maknanya adalah mereka tidak mati dan tidak pernah binasa. Mereka tidak mati dan tidak pernah binasa. Mereka tidak akan mati dan tidak akan binasa. Yang B, mereka tidak akan berpindah. Mereka tidak akan berpindah atau keluar dari tempat tinggalnya. Atau keluar dari tempat tinggalnya. Mustahil. Ya, saya ulang. Yang B, mereka tidak akan berpindah atau keluar dari tempat tinggalnya, entah surga, entah neraka. Jadi tidak ada Bapak Ibu sekalian cerita, orang masuk surga terus pindah masuk neraka. Ya. Tapi kalau yang masuk neraka bisa pindah ke surga, bisa, ada. Kecuali yang sudah Allah tetapkan kekal dalam neraka. Nah, itu nggak mungkin. Ya. Kan ada cerita beredar di masyarakat kita, orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Anaknya menuntut orang tuanya nanti di akhirat. Saya seperti ini karena orang tua saya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada saya. Sehingga saya tidak pernah mengenal Islam. Ya, maka orang tuanya yang sudah masuk surga dikeluarkan menemani anaknya yang ada di dalam neraka. Gak ada yang kayak gini. Ya, ini hadis riwayat Facebook. Ya, gak ada. Ya. Jadi keluar dari surga. Yang ada itu keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5. Dalil-dalil bahwa penduduk surga dan neraka tidak akan mati. Nah ini. Dalil-dalil bahwa penduduk surga dan neraka tidak akan mati. Mana dalilnya? Yang menunjukkan penghuni surga dan neraka mustahil mati. Nggak mungkin mati. Hidup terus. Dalilnya saya berikan 4. Yang A, dalilnya An-Nisa 56. Siapkan surat nomor 4 An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56. Allah Ta'ala berfirman. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Ya, silakan. An-Nisa 56. Ayo. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Terus, ketika masuk neraka, setiap kali kulit mereka hangus, ulang lagi. Setiap kali kulit mereka hangus, kalau kulit mereka hangus, lanjut, hitam legam, lanjut, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Gak ada kematian, terus begitu. Hangus, ganti lagi kulit yang baru. Hangus lagi, ganti lagi, terus begitu. Berarti gak ada kematian. Dalil kedua, surat nomor 33, Al-Ahzab. Surat nomor 33, Al-Ahzab. Ayatnya ayat yang ke-64 dan 65. 64 dan 65. Allah Ta'ala berfirman. Al-Ahzab 64 dan 65. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyyan wa la nasira. Silakan. Al-Ahzab 64 65. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang yang kafir. Terus. Dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Poinnya. Mereka kekal di dalamnya. Terus. Selama-lamanya. Tuh, mereka kekal selama-lamanya. Terus. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun. Dan tidak pula seorang penolong. Berarti tidak ada kematian untuk mereka. Terus azab berlangsung terus. Waliyadzubillah. Terakhir. Belum. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, dalil ketiga yang C gitu aja ya. Dalil yang ketiga yang C,
Quran surat As-Saffat. As-Saffat surat nomor 37. As-Saffat. Agak banyak ini ayatnya tapi pendek-pendek ayatnya. 50 sampai 60. 10 ayat. 50 sampai 60. Di sini ada kisah menarik. Ya, dua orang yang ketika di dunia berteman, teman dekat, bestie. Ternyata temannya ada di neraka. Ya, kita lihat di sini. Allah Ta'ala berfirman, surat As-Saffat, surat 37, ayat 50 sampai 60. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 51. قال قائل منهم إني كان لي قرين 52. يقول أئنك لمن المصدقين 53. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون 54. قال هل أنتم مطلعون 55. فاطلع فرآه في سواء الجحيم 56. قال تالله إن كدت لتردين 57. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 58. أفما نحن بميتين 59. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين Terakhir. إن هذا لهو الفوز العظيم. Ya, silakan. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Baik, terus. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Nah, Sesungguh- mohon maaf, penghuni surga saling berdialog, bercakap-cakap. Mereka berhadapan-hadapan, penghuni surga. Salah satu yang mereka perbincangkan, lah ini, silakan Pak Agus. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Ini perbincangan mereka. Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Aku dulu punya teman di dunia. Dulu punya teman di dunia. Terus kemudian, Yang berkata, apa kata temannya? Ini saat di dunia ya. Apa kata temannya? apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Rupanya temannya ini terkena pemikiran jil, liberal. Apakah kita akan dibangkitkan? Wong kita ini sudah dimakan bakteri pengurai. Hancur tubuh kita. Mustahil kita akan dibangkitkan. Jadi rupanya temannya nggak percaya hari berbangkit. Baik, terus lanjut. Apakah bila kita telah mati Terus, dan kita telah menjadi tanah terus. dan tulang belulang, Iya kan, nggak percaya. Terus, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? terus kemudian. Berkata pula lah ia, Nah, apa kata temannya yang di surga ini? Mau, Ya. maukah kamu meninjau temanku itu? Apa kamu mau menemani aku mencari temanku itu? Yang punya pemahaman nggak percaya dengan hari kiamat, hari berbangkit. Kamu mau nggak nemeni aku mencari temanku itu? Lanjut, teruskan. Maka ia meninjaunya. Lalu, Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. nah, temannya ada di neraka. Terus kemudian, Ia berkata pula, apa kata temannya yang di surga ini? demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Baik, demi Allah, engkau hampir mencelakakanku. Terus, Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. baik, ini pentingnya kita mencari teman yang soleh, orang-orang yang soleh. Sebab teman itu bawa pengaruh. Sebagaimana Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Buktinya ini. Lanjut terus, kemudian. Maka, apakah kita tidak akan mati? Nah, apakah kita tidak akan mati? Ini kata temannya yang ada di neraka. Ya, apa kita tidak mati? Lanjut teruskan. Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia. Terus, Dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. terus. Sesungguhnya, ini benar-benar kemenangan yang besar. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita mereka tidak akan mati di dalam neraka, disiksa terus, ya. Karena apa? Karena kematian sudah disembelih. Jadi mereka kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik. Sekarang saya sebutkan terakhir.
Dari tadi Al-Quran, sekarang hadis Nabi. Dalil yang terakhir, yang D, yang menunjukkan penghuni surga dan neraka tidak akan mati. Silakan minta tolong Pak Agus dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6, nomornya 3771. 3771. Nah, kita dengarkan. Silakan. Kita dengarkan. Baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya. bila penduduk surga telah masuk ke surga, Ulang lagi. bila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Lanjut. maka ada yang menyeru, Apa kata penyeru kepada penghuni surga? sungguh kalian akan mendapat kesehatan terus Bro, sehat terus, nggak mungkin sakit. Lanjut. dan tidak akan sakit selamanya, Lanjut. dan kalian hidup tidak akan mati selama-lamanya, Kalian hidup, nggak akan mati selamanya. Terus. dan kalian menjadi muda dan tidak akan menjadi tua, serta kalian akan bahagia merasakan kenikmatan. Kalian akan muda dan tidak akan tua. Memangnya berapa usia penghuni surga? 33 tahun. Penghuni surga semua 33 tahun. Meskipun dia wafat usia 80 tahun, maka ketika dia masuk surga, maka usianya 33 tahun. Makanya dalam riwayat yang lain, nanti kita dengarkan ya hadisnya. Teruskan Pak Agus, lanjut. Dan tidak akan susah selamanya. Kalian akan bahagia terus, tidak akan susah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lanjut, teruskan. Itulah firman Allah Ta'ala. Ya. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian, Terus. disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Saya tanya, masuk surga karena amalan atau karena rahmatnya Allah? Ya. Lah terus apa fungsinya amal? Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir. Apa fungsinya? Untuk beroleh rahmat Allah. Untuk mendapatkan posisi kita di surga mana. Nah, itu amalan yang bicara. Orang masuk surga itu rahmatnya Allah. Saya berada di surga level apa, surga apa, amalan yang berbicara. Sama dengan kita ketika kita masuk hotel. Ya. Ketika kita masuk hotel, tentunya kita tanya, saya ini masuk hotel ini mendapatkan deluxe room atau presiden suite atau gimana ini, junior suite atau bagaimana, atau standar, ya, atau jangan-jangan cuma ngemper di bawah nggak dapat kamar, ya, musola hotel, ya. Nah, seperti itulah. Orang masuk surga rahmatnya Allah. Sebentar, saya ada di level surga yang keberapa, amalan yang berbicara. Ya, maka jangan tinggalkan amal. Baik, sekarang tak tambahkan satu karena tadi sudah saya singgung tentang umur penghuni surga. Coba dibuka nomor Sahih Targhib wa Tarhib 3710. 3710. 3710. 3710. Pak Agus buka kitabnya kayak ngitung uang. Iya, Masya Allah. Iya, ini kulino. Mau diajari kita ini caranya. 37? 10. Nah, sebentar. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nomornya, Bapak Ibu sekalian. Ini. 3000, kembali. 3701. 3701. Silakan. 3701. Silakan. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. tidak ada seorang pun yang mati, Terus. baik dalam keadaan masih kecil, yaitu keguguran, Mati. Terus. atau tua, Usianya. Lanjut. dan manusia itu memang hanya berkisar antara kedua-duanya. Terus. Melainkan dia akan dibangkitkan dalam usia 33 tahun. Oh, umurnya 33 tahun. Penghuni surga itu. Satu. Yang kedua. Jika dia termasuk penghuni surga, Ya. maka dia berukuran seperti Nabi Adam. Tingginya Adam. Umur 33. Tingginya Adam alaihissalam. Berapa tinggi Adam? 60 hasta. 60 dhira'. 1 dhira' ujung jari tengah sampai ke siku. Itu 1 dhira'. Anggap 50 cm ini. Anggap. Berarti kalau 60 dhira',
30 meter. 30 meter. 30 meter. Anggap kurang lebih. Yang ketiga, tinggi Adam. Nomor 3, Wajahnya berwajah seperti Nabi Yusuf. wajahnya Yusuf alaihissalam. Ya, gak pakai skincare, gak usah. Kadang-kadang ada ya, terus Nggak pakai filter. glowingan, terus apa? Nggak pakai filter. Pakai apa shadow apa? Gak pakai sekali. Ini sudah, sudah tampan cantik sudah. Terus nomor 4. Dan berhati seperti Nabi Ayub. Masya Allah, hatinya Ayub alaihissalam. Bagaimana maksudnya hati Ayub? Sabar. Ya, terus kemudian, Dan barang siapa termasuk penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Gimana ini penghuni neraka? Umurnya tetap 33. Terus, maka dia akan dibesarkan dan digemukkan fisiknya seperti gunung. seperti itu. Bengkak seperti gunung. Besarkan. Ya, seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6. Pelajaran nomor 6. Dalil bahwa penduduk surga dan neraka tidak akan pindah tempat. Mana dalilnya? Penghuni surga, penghuni neraka tidak akan pindah tempat. Dalilnya adalah, ada beberapa ya, ada beberapa. Di antaranya surat Al-Maidah yang A ini, dalil yang pertama, yang A. Surat yang ke-5, Al-Maidah ayat 37. Surat yang ke-5 Al-Maidah ayat 37. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Silakan Pak Agus. Mereka ingin keluar dari neraka. Ulang lagi. Mereka ingin keluar dari neraka. Mereka pengen keluar. Sudah nggak betah, sudah nggak sanggup menerima siksaan neraka. Ulang lagi. Mereka ingin keluar dari neraka. Tetapi Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. nah, nggak mungkin pindah tempat. Terus, Dan mereka memperoleh azab yang kekal. baik, ini bagi mereka penghuni neraka yang permanen. Ya, sebab ada yang tidak permanen. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus yang kedua, dalil kedua, surat 15 Al-Hijr. Surat nomor 15 Al-Hijr. Ayatnya 47 dan 48. 47 dan 48. Allah Ta'ala berfirman. Al-Hijr. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Kita dengarkan, silakan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Gak ada penduduk surga itu dendam, mangkel, ya. Terus kemudian baperan, gak ada. Gak ada, ya. Mencucu terus, gak ada. Ya, suaminya sama bidadari terus apa? Mentutut apa? Ini merengut. Gak ada. Semuanya legowo ya Allah. Ulang lagi bagus. Dan kami lenyapkan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Terus kemudian Sedang mereka merasa bersaudara. mereka bersaudara. Terus Duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. poinnya ayat 48. Lanjut. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. gak ada bapaknya keluar dari surga masuk ke neraka gara-gara dituntut oleh anaknya. Gak ada. Kalau sudah masuk surga ya surga. Gak mungkin keluar masuk neraka. Yang ada keluar dari neraka masuk ke surga. Nah, itu ada. Baik. Dalil terakhir yang ketiga, C. Bahwasanya penghuni surga neraka tidak akan pindah tempat. Dalilnya adalah Quran surat nomor 18 Al-Kahfi. Ayatnya 107 dan 108.
Al-Kahfi 107 dan 108. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Semoga kita termasuk ayat ini. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya. Mereka Kekal di dalamnya. terus. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. No, mereka nggak pengen pindah. Ya. Baik, sekarang nomor 7. Terakhir. Pelajaran yang ke-7 terakhir. Dari hadis tentang maut itu disembelih, kematian itu disembelih. Yang ke-7, di akhirat hanya ada 4 golongan manusia saja. Nah, ini intinya di sini. Di akhirat hanya ada 4 golongan manusia saja. Yang pertama, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak keturunan kita masuk di nomor 1 ini. Apa itu yang nomor 1? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Nomor 2, masuk surga dengan mendapatkan hisab lebih dahulu. Jadi dihisab dulu, tapi tetap masuk surga. Cuman dihisab perbuatannya. Diaudit perbuatannya. Dan dia masuk surga. Diampuni oleh Allah, masuk surga. Tapi diperiksa catatan amalnya. Nah, ini ya, nomor 2. Nomor 3, na'udzubillah min dzalik. Golongan yang ketiga adalah masuk neraka, lalu masuk ke surga. Jadi harus mencicipi azabnya neraka, tapi dia tidak kekal, nggak permanen. Dia tetap penghuni surga. Berapa lamanya di neraka, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap dia merasakan, karena ini bentuk keadilannya Allah. Ya, untuk menghukum dosa-dosanya. Baik. Jadi dia tidak kekal dalam neraka. Yang nomor 4, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Yang keempat adalah masuk neraka dan kekal permanen dalam neraka. Khalidina fiha abada abadi. Gak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mustahil. Seperti itulah mustahilnya orang-orang ini keluar dari neraka. Permanen, tetap kekal. Penduduk kekal. Baik, kita kasih dalil satu-satu ya. Nomor yang A tadi apa ya? Nomor 1 tadi. Masuk surga tanpa hisab dan azab. Dalilnya dicatat nomor asli semua ini. Nomor asli. Sahih Muslim 218. Ayo minta tolong. Siapa ini? Nomor asli. Abu Hurairah. Bisa dicarikan? Nah, antum ada? Sahih Muslim 218. Sudah balik lagi kok Pak Agus. Sudah sembuh. Sudah normal lagi. 218. Ketemu? Yang atasnya 321. Iya, betul. Kita dengarkan. Sahih Muslim 218. Langsung Pak Agus. Dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW beliau bersabda. Apa kata Imran bin Husain radhiyallahu an? Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, silakan. 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Ya, terus. Mereka bertanya, ya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Bi ghairi hisab wala adab. Siapa? Apa cirinya? Rasulullah SAW bersabda. Isinya? Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Mereka adalah semasa hidupnya tidak pernah minta diruqyah. Bukan berarti minta diruqyah itu dosa. Enggak. Cuman kehilangan kesempatan untuk masuk daftar 70.000. Maka jangan minta diruqyah. Lah terus kalau misalnya sakit, keluarga kita atau kita sakit, makanya setiap orang dituntut untuk bisa membaca Al-Quran dan hafal doa-doa.
Jadi ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri. Nggak perlu mendatangkan ustadz juru ruqyah. Nggak perlu. Ya. Apalagi sampai buka lembaga ruqyah. Oh ya. Rumah ruqyah. Nggak udah. Nabi nggak pernah dirikan rumah ruqyah kayak gini. Nggak ada. Apalagi ruqyah masal. Nggak ada. Oh di ruqyah kok masal. Ya. Meruqyah wanita. Yang meruqyah laki-laki pakai sarung tangan. Nggak ada ceritanya. Kalau mau meruqyah wanita di balik hijab dan tidak boleh menyentuh tubuh wanita itu meskipun pakai kain pelapis sarung tangan karena Nabi tidak pernah ajarkan seperti itu ya. Itu terus ngajak dialog jin lagi. Kamu dari mana? Ya. Ternyata dari jinnya dari Kediri. Ini maaf ini yang ikut online ini ya jamaah dari Kediri, saya minta maaf ya. Ini misalnya ya. Jenengmu sopo? Nah ini nggak boleh, nggak ada gini. Cukup diruqyah gitu aja. Cukup kita katakan keluarlah engkau dari tubuhnya orang ini. Hai musuhnya Allah, keluar kau. Ya. Seperti itu. Jadi cukup itu, jangan diajak dialog ya. Apalagi pakai dimintai nomor. Wah. Nah, seperti itu. Cek hodam akhirnya ya. Jadi nggak ada, hati-hati sirik kayak gini. Silakan. Terus tidak minta diruqyah. Terus kedua, tidak bertatoyur. Tidak melakukan tatoyur. Sikap pesimistis, anggapan-anggapan sial. Ya, nggak percaya yaitu tentang tanggal angka 13. Jadi semua tanggal, semua bulan, semua hari itu baik. Jadi tidak meyakini yang seperti itu. Lanjut teruskan. Tidak melakukan pengobatan dengan kai. Nah, tidak melakukan walayak tahun, tidak melakukan pengobatan kai. Apa itu kai? Cos besi panas. Jadi dulu di zaman Nabi pernah ini dilakukan orang yang mengeluarkan darah ya, maka untuk menghentikan pendarahan itu dinyos dengan besi panas ya. Lalu berhenti memang. Maka itu sudah dilarang oleh Nabi, nggak boleh. Bagaimana dengan khitan laser? Apakah ini termasuk kei? Bukan, bukan kei. Menghilangkan tato dengan laser, apakah ini kei? Bukan, bukan kei. Ya, kei itu murni untuk menghentikan pendarahan. Allahu a'lam bishawab. Lanjut teruskan. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rob mereka. Dan mereka hanya bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya. Jadi Bapak Ibu tak kasih tips kalau ingin menghentikan pendarahan luar ya, bukan pendarahan dalam tubuh, tapi luar, pendarahan luar ya, kaki berdarah dan seterusnya, maka itu ada caranya. Coba Bapak Ibu miliki bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Judulnya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Itu di bab awal itu ada pengobatan Nabi itu dengan abu. Tahu abu ya? Jadi silakan Bapak Ibu misalnya ini ya, misalnya ada anggota keluarga kita itu jatuh berdarah dan keluar terus, maka silakan bakarlah sesuatu yang mudah terbakar, kertas atau apapun, ketika jadi abu ambil abunya, tutupkan ke luka itu, berhenti. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu dengan cara-cara yang lain. Ini untuk menghentikan pendarahan luar. Hah? Ojo rokok. Abu rokok. Dinyos. Abu rokok. Oh, abu rokok. Oh, ini dalil. Ya. Ini dijadikan dalil nanti bolehnya merokok nanti enggak. Bukan. Ada aja ya. Baik, terus kemudian kita lanjutkan nomor 2. Masuk surga tapi dihisap dulu. Dalilnya Sahih Bukhari. Nah, ini. Saya kalau baca hadis ini merinding saya. Sahih Bukhari. Nomornya nomor 2441. Sahih Bukhari nomor 2441. Belum baca sudah merinding. Kita dengarkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Silakan. Yang 26 iya, yes. Yang ini sudah. Dari Ibnu Umar ya. Baik. 2441 ya? Iya, dari Ibnu Umar. Iya, betul, dari Ibnu Umar. 2441. Silakan. Ayo. Ketika aku sedang berjalan bersama Ibnu Umar, mulai dari Safwan saja, dari Safwan boleh. Dari Safwan bin Muhriz al-Mazini, ia berkata, ketika aku tengah berjalan bergandengan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seketika ada seorang yang bertanya kepadanya. Iya.
Bagaimana engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perbincangan rahasia antara Allah dengan hambanya pada hari kiamat kelak? Nah, bagaimana yang pernah kau dengar tentang nanti Allah itu berdialog, berbincang dengan hambanya secara rahasia? Lanjut. Lalu Ibnu Umar menjawab, Ya. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yashturuhu. Silakan. sesungguhnya Allah akan memanggil seorang mukmin untuk datang mendekat kepadanya. Jadi nanti ada seorang mukmin di hari kiamat, mukmin ini disuruh dekat kepada Allah, didekatkan sama Allah, didekatkan. Dekatlah kau, dekatlah. Terus kemudian dia akan meletakkan tabirnya. Stop. Jadi akan Allah pasang tabir siter, dipasang. Jadi orang lain nggak tahu. Makanya ini dalil hadis tentang Allah ngajak bicara rahasia dengan hambanya nanti di hari kiamat. Jadi hamba ini diajak dialog tapi dikasih penutup, siter, tabir. Terus kemudian fayaqul, apa kata Allah Azza wa Jal? Lalu Allah berfirman, Ata'rifu dzamba kada, ata'rifu dzamba kada. Silakan. Apakah engkau ingat dosamu yang demikian? Terus, apakah engkau ingat dosamu yang demikian? Allah tanya kepada hamba ini, kau ingat nggak dosa ini? Kau pernah melakukan dosa ini? Kau ingat dosa ini? Maka hamba ini mengatakan, fayaqul, na'am ay rabbi. Silakan. Orang mukmin itu mengatakan, ya wahai Rabbku. Ya wahai Rabbku. Hatta idza farrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka. Silakan. Sehingga apabila ia telah mengakui dosa-dosanya dan ia pun yakin dirinya pasti akan celaka. Stop. Ketika mukmin ini sudah mengetahui, ini dosaku ya Rabb. Iya, ini dosaku. Dan dia merasa celaka. Hari ini aku celaka. Hari ini tempatku di neraka, celaka aku. Ternyata qala satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Silakan. Lantas Allah berfirman, apa kata Allah kepada hamba ini? Telah kututupi dosa-dosamu dahulu. Dosamu di dunia sudah tak tutupi. Sudah tak tutup. Terus kemudian, dan hari ini aku ampuni semuanya. Dan aku ampuni semua dosa-dosamu. Lanjut. Setelah itu ia diberikan catatan amal kebaikannya. Terus kemudian. Adapun orang kafir. Orang kafir beda. Silakan. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka seluruh para saksi akan mengatakan. Nah, seluruhnya dibuka. Ya, semua perbuatan aib dosanya dibuka. Semua orang pada tahu. Tapi orang beriman mukmin, Allah, orang lain nggak tahu, ditutup sama Allah. Dosamu di dunia sudah tak tutup. Dan sudah aku maafkan. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Masuk ke dalam surga. Jadi Rabb kita ini, Bapak Ibu sekalian, Rabb yang kita sembah ini, dia adalah Al-Ghaffar, Al-Afu, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya. Oleh karena itu jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah nanti hisab di hari kiamat. Maka semua akan dihisab, tapi mukmin masuk surga dia. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Masuk neraka dulu baru masuk surga. Masuk neraka baru masuk surga. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah Sahih Muslim. Panjang dalilnya. Dalilnya panjang. Nomor 183. Nomor asli ini. Sahih Muslim nomor 183. Silakan Pak Agus. Sahih Muslim 183. Silakan. Lumayan panjang hadisnya. Baik, silakan. Yang bawah ya. Iya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari atas. Radhiyallahu an. Silakan, bahwa sekelompok manusia pada zaman Rasulullah. Silakan. Ya, mulai dari bawah saja, nggak apa-apa. Mulai dari itu kan panjang. Iya, dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id tetap dibaca. Ya, nanti itu di tengah-tengah. Nah ini.
Ya, panjang sekali. Ya, panjang sekali. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, intinya saya bacakan aja ya, saya bacakan di mana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami langsung ambil poinnya saja karena panjangnya hadis, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga, ya, kemudian mereka berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, tidak ada wahai Rabb kami. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kaum muslimin, ya. Ketika orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, demi Allah, sungguh tidak ada yang lebih keras usahanya dalam membela saudaranya yang masuk neraka di hari kiamat dibandingkan seorang mukmin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, mereka dahulu mengerjakan puasa, mereka dahulu mengerjakan sholat dan haji bersama kami. Sholat bersama kami di masjid, puasa, haji bersama kami. Dijawab, keluarkan orang yang kalian kenal. Jadi ini orang-orang mukmin yang divonis oleh Allah masuk ke dalam surga, diperintah oleh Allah, keluarkan orang yang kalian kenal ketika di dunia dari neraka. Ya. Maka kaum mukminin dilindungi dari api neraka. Jadi masuk neraka Bapak Ibu, tapi dilindungi oleh Allah. Lalu mereka mengeluarkan banyak orang-orang yang telah dilalap api neraka sampai pertengahan betis dan sampai ke kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, sudah tidak ada lagi orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Allah berfirman, apa kata Allah? Kembalilah kalian ke neraka. Siapa saja yang kalian dapatkan di dalam hatinya kebaikan, walaupun seberat dinar, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali orang yang mereka keluarkan. Kemudian mereka berkata, orang yang masuk surga ini berkata, wahai Rabb kami, sudah tidak ada lagi orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Allah berfirman lagi. Apa kata Allah? Kembalilah ke neraka. Siapa saja yang kalian temukan kebaikan di hatinya, walaupun seberat setengah dinar, maka keluarkan. Kasusnya sama. Sudah dikeluarkan semua, lalu kata mereka, sudah tidak ada lagi ya Rabb yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Apa kata Allah? Allah SWT berfirman, kembalilah ke dalam neraka. Siapa saja yang kalian dapatkan di hatinya kebaikan walaupun seberat debu, maka keluarkan. Banyak sekali yang dikeluarkan, banyak sekali. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, sudah tidak ada lagi orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Lalu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, si pembawa hadis ini, mengatakan, kalau sekiranya kalian semua tidak percaya denganku, maka bacalah ayat Al-Quran An-Nisa ayat 40, kata Abu Sa'id Al-Khudri. An-Nisa ayat 40. Lalu Allah melanjutkan dalam hadis ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari neraka, lalu mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan. Bayangkan. Jadi Allah mengambil penghuni neraka satu genggam, lalu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka ini nggak pernah berbuat baik satupun ketika di dunia. Mereka telah gosong, kata Nabi. Mereka dilemparkan ke sungai yang disebut Nahrul Haya, sungai kehidupan. Sehingga mereka tumbuh kembali bagaikan biji-bijian yang cepat tumbuh di tanah basah. Mereka keluar bagaikan mutiara di leher mereka, dan tanda penghuni ahli surga yang mengetahuinya. Mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan satupun yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Rahman Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Dan mereka bukan ahli syirik. Orang yang melakukan syirik. Iya. Lalu kemudian yang terakhir adalah penghuni neraka yang kekal dan abadi.
Siapa mereka? Cuman 3 orang, permanen. Yang pertama orang kafir, yang kedua pelaku syirik, musyrik, yang ketiga munafik. Nah ini, ya ini. Berarti yang dikeluarkan tadi oleh Allah Ustadz, yang sudah gosong, ya, lalu dicuci di Nahrul Haya, sungai kehidupan, sehingga mereka tumbuh kembali seperti biji-bijian yang tumbuh. Ya, itu berarti bukan orang kafir, bukan musyrik, bukan munafik, bukan. Karena kalau 3 orang ini kekal dalam nan. Ya. Dan yang dimaksud syirik di sini syirik besar ya, bukan syirik kecil. Karena kalau syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Munafik juga begitu. Munafik yang munafik i'tiqad, bukan munafik amali. Munafik keyakinan. Contohnya adalah munafik keyakinan. Salah satu contohnya mendustakan ajaran Rasul, tidak suka dengan sunnah Nabi. Nah, itu munafik i'tiqad itu. Keluar dari Islam. Sebab ada munafik yang amali. Munafik amali, munafik perbuatan. Tidak Jumatan. Ya, wanita yang suka minta cerai ke suaminya, khulu, itu munafikot, wanita munafik. Tapi amali, bukan i'tiqad, bukan. Termasuk kemudian tidak sholat jamaah ke masjid, padahal telinganya dengar adzan. Itu munafik. Males sholatnya, zikirnya sedikit. Itu munafik. Ciri-ciri orang munafik kan banyak. Suka berdusta. Kalau janji, nggak ditepati. Kalau dipercaya, khianat. Banyak. Wanita tabarruj yang suka menampakkan perhiasannya. Ya. Perhiasan di sini termasuk jilbab. Jilbabnya itu jilbab gaul. Ini tabarruj, ini ya. Seperti itu. Atau menampakkan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Cincinnya, gelangnya, dan seterusnya. Atau membunyikan suara gelang kakinya. Ini tabarruj. Ini munafikot. Tapi kan di sini tidak ada ibu-ibu di sini kan? Di sini tidak ada. Tidak tahu di samping. Saya nggak tahu. Itu munafik amali, bukan i'tiqad. Yang i'tiqad itu mendustakan ajaran Nabi SAW dan seterusnya. Ya, baik. Jadi ada 3 golongan. Mana dalilnya 3 golongan tadi? Anda catat saja. Siapa saja tadi? Golongan yang kekal tadi? Kafir terus? Musyrik terus? Munafik. Untuk kafir sama musyrik itu Al-Bayyinah ayat 6. Surat Al-Bayyinah, surat nomor 98. Lam yakunil ladzina kafaru. Nanti sampai pada ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina dan seterusnya. Itu ya. Kafir sama musyrik. Al-Bayyinah ayat 6. Adapun yang munafik kebalik. Lihat ya. Surat apa tadi? Yang kafir sama musyrik surat apa? Surat nomor berapa itu? 98 ayat. Nah, yang munafik surat 9 ayat 68. Bayangkan, mirip-mirip ya. 98 ayat 6, yang munafik surat 9 At-Taubah ayatnya 68. Ya. Ini bukan ilmu gadokologi, cocokologi. Ini ada, nanti dibaca sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita kelak di hari kiamat sebagai penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Selasa keempat bulan depan sudah masuk Ramadan belum ya? Belum ya? Belum ya, belum masuk ya. Baik. Ramadan tetap ada kajian. Oh, saya uzur. Kan terakhir, 10 hari terakhir itu. 10 hari terakhir ya? Sudah libur. Iya, sudah libur ya. Saya uzur. Baik, jadi mulai 14 Maret saya uzur ya. Jadi insya Allah kita dipertemukan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita punya kesempatan bulan Februari insya Allah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.